Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urmila Karnesya, NPM 241-2019, kelas akuntansi 20A. Di sini saya akan melakukan critical review film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan adalah hasil karya Script Pictures yang dirilis pada 7 Juli 2011 dengan disutradarai oleh Haris Nizam dan ditulis oleh Baby Hasibuan. Film ini dibintangi oleh Dinda Hau dan Alex Komang. Film ini diangkat dari kisah nyata dari novel bestseller karya Agnes de Ponar yang berjudul sama. Film ini seperti novelnya bercerita tentang Gita Sesawanda Cantika, penderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Film Surat Kecil untuk Tuhan yang disutradarai oleh Haris Nizam mengambil lokasi syuting di Jakarta, khususnya Jakarta Barat, Kota Banten, Kota Bandung, bahkan luar negeri seperti negara Singapura dan Prancis. Ringkasan cerita film Surat Kecil untuk Tuhan. Film ini menceritakan tentang Gita Sesawanda Cantika atau yang dikenal dengan nama panggilan Keke, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada, memiliki 2 orang kakak laki-laki bernama Cika dan Kiki, orang tua yang sangat menyayanginya walau sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang begitu menyayanginya, yaitu Andi. Semua tampak begitu sempurna, namun pada tahun 2004, kanker menghinggapinya. Keke adalah pengidap kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster, sehingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering, dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan berhasil menjalani aktivitasnya seperti sedia kala. Tapi siapa sangka, 2 tahun kemudian, pada tahun 2006, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Keke tidak pernah pun sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Terbukti bahwa ia sanggup ke pedalaman, bahkan ke luar negeri hanya untuk menyembuhkan Keke. Meskipun ratusan dokter sudah memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan. Walaupun begitu, ia tetap berhasil bertahan hidup hingga 3 tahun lamanya. Hingga akhirnya, ia sadar bahwa hidupnya tinggal beberapa lama lagi. Ia pun menulis surat kecil untuk Tuhan yang berbunyi, Surat Kecil untuk Tuhan. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku tidak ingin ada tangisan di dunia ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku berharap tidak ada lagi hal yang sama terjadi padaku pada orang lain. Tuhan, bolehkah aku menulis surat kecil untukmu? Tuhan, biarkanlah aku dapat melihat dengan mataku untuk memandang langit dan bulan setiap harinya. Tuhan, izinkanlah rambutku kembali tumbuh agar aku bisa menjadi wanita seutuhnya. Tuhan, bolehkah aku tersenyum lebih lama lagi agar aku bisa memberikan kebaikan kepada ayah dan sahabat-sahabatku. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi dewasa agar aku bisa memberikan arti hidup kepada siapapun yang mengenalku. Tuhan, surat kecil ini adalah surat terakhir di dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang Kau berikan padaku. Surat ini dibuat Keke untuk diberikan kepada Tuhan karena ialah yang mengatur segalanya. Maksudnya, itu adalah untayan doa yang ia panjatkan agar bisa diberikan kekuatan dan harapan ketika ia kembali ke hadapannya kelak. Lewat kisah dalam film disutradarai oleh Haris Nizam ini, Keke diperankan oleh Dinda Hau mampu mengajarkan kita tentang kesabaran, perjuangan hidup, serta kasih sayang pada kita semua. Hal ini yang membuat film serta novel Surat Kecil untuk Tuhan baik untuk ditonton oleh remaja Indonesia. Selain itu, film ini mengajarkan pada kita
tentang indahnya persahabatan, di mana terlihat pada adegan-adegan dalam film tersebut bahwa arti persahabatan ditunjukkan begitu kuat dan mendalam. Seperti yang terlihat ketika rambut Keke mulai rontok karena sahabatnya rela menggunting rambut mereka dan memberikannya pada Keke sebagai tanda kasih sayang di antara mereka. Selain itu, Keke juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah putus asa. Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sekian critical review film Surat Kecil untuk Tuhan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.